Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat Islam, sesungguhnya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada umatnya perkara-perkara yang merupakan tauhidullah, yang merupakan intisari daripada dinul Islam, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala macam perkara yang menjurus kepada perkara tersebut beliau pun telah menjelaskannya. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata, Masya Allah wa syi'ta, dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki wahai Muhammad. Maka mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, Aja'altani lillahi nidda, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai nidda, sebagai tandingan selain Allah? Orang ini datang kepada Rasulullah dan tentunya niat dia tiada lain adalah niat yang baik. Dia berkata, Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendak engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah menganggap perkataan ini mempunyai bau syirik, di mana ia menjadikan kehendak Allah disetarakan dengan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengingkarinya dan berkata, Aja'altani lillahi nidda, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Bal masya Allah wahdah, justru dengan kehendak Allah saja. Semuanya kehendak dengan kehendak Allah. Kehendakku mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Umat al-Islam, hadis ini merupakan pelajaran yang agung bagi kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid di dalam jiwa-jiwa para sahabat. Segala macam perkara, bahkan ucapan-ucapan yang berbau syirik pun
Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, jangan sampai mereka mengucapkannya. Oleh karena itu ya akhwal Islam, perhatian Islam terhadap ucapan-ucapan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang berbau syirik, atau mengucapkan kata-kata yang barangkali akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka itu dilarang oleh Islam. Perhatikanlah sahabat ini yang mengatakan kepada Rasulullah, Masya Allahu wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Di dalam kata ini akhul Islam memberikan kepada kita seakan-akan pemahamannya bahwa kehendak Allah dan kehendak Rasulullah itu sama. Padahal sahabat ini tidak menginginkan demikian. Padahal sahabat ini ya akhul Islam lebih kokoh tauhidnya dibandingkan dengan kita. Akan tetapi sahabat ini tidak menginginkan Tujuan beliau bukan mengatakan bahwasanya kehendak Allah sama dengan kehendak Rasulullah. Akan tetapi ucapannya ini memberikan kesan, memberikan makna bahwasanya kehendak Allah seperti kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam, dari kisah hadis tadi kita bisa memetik banyak faidah. Faidah yang pertama ya akhal Islam, bahwasanya kita sebagai umat Islam hendaklah berhati-hati untuk mengucapkan kata-kata. Jangan sampai kata-kata tersebut ternyata kesyirikan atau menjerumuskan kepada kesyirikan. Seperti sebagian orang yang berkata, untung ada kamu, kalau bukan karena kamu barangkali hidupku akan terancam. Subhanallah. Perhatikanlah, ucapan ini tampaknya biasa, tapi ia menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah. Dia katakan, untung ada kamu, kalau bukan karena kamu barangkali saya akan binasa. La ilaha illallah. Padahal yang menyelamatkan adalah Allah. Dia hanyalah sebab yang Allah jadikan untuk menyelamatkan diri kita. Terkadang seperti si Qarun yang ia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan harta yang melimpah ruah ini akibat keilmuan saya, akibat kecerdasan saya, akibat kepintaran saya. Si Qarun ini lupa bahwasannya yang memberikan nikmat kepada dia adalah Allah. Terkadang seseorang berkata, ya, dia berbangga dan merasa dia orang yang intelek, dia orang yang cerdas, dia orang yang cerdik. Lalu ia menisbatkan semua kenikmatan itu kepada kecerdasannya, kepada intelektualnya, kepada kejeniusannya. Subhanallah. Apa dia lupa bahwa Allah yang memberikan kepada dia kecerdikan dan kecerdasan? Maka ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berhati-hati untuk mengucapkan kata-kata. Jangan sampai kata-kata tersebut berbau kesyirikan. Faidah yang kedua ya akhal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya sebatas niat yang baik tidak menjadikan sesuatu yang buruk menjadi baik. Rasulullah SAW tidak melihat niat sahabat ini yang baik, akan tetapi melihat kepada ucapan dia yang mengandung kesyirikan, yang mengandung penyetaraan antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Maka Rasulullah tidak melihat kepada niatnya yang baik, akan tetapi Rasulullah melihat kepada ucapan ini yang tidak baik. Beliau kemudian mengingkari dan berkata, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau hendak jadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Dalam kisah lain, ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan tentang ibadah Rasulullah. Kemudian para istri Nabi pun menjelaskan bagaimana ibadah Rasulullah.
Apa yang terjadi? Faka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap remeh ibadah Rasulullah. Maka yang pertama, yang salah seorang dari mereka berkata, Aina nahnu, di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah sudah diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang, sedangkan kita tidak ada jaminan. Yang pertama berkata, saya akan sholat malam semalam suntuk dan tak akan pernah tidur. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah, saya akan ibadah saja. Yang satu berkata, saya akan berpuasa setiap hari. Rupanya perkataan tiga orang ini, akhi, sampailah kepada Rasulullah. Dipanggilnya tiga orang ini. Kemudian Rasulullah bersabda dan menegur mereka, Antumul ladina kultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, iya. Subhanallah, tiga sahabat ini niatnya sangat baik sekali. Mereka ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Rasulullah? Ama wallah, inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kali kepada Allah daripada kalian, dan lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni asumu wa uftir wa usalli al-laila wa arqud wa atazawwajun nisa, faman raqiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi aku berpuasa, aku pun berbuka, aku pun sholat malam, aku pun tidur malam, aku pun menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Rasulullah tidak melihat kepada niat dia yang baik, ya akhi. Namun ketika ibadah yang mereka lakukan itu berpenyakit, tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera Rasulullah mengingkarinya. Oleh karena itulah, banyak di masyarakat kita hanya beralaskan yang penting niatnya baik, seakan dengan niat yang baik semuanya menjadi halal. Ada orang datang ke dukun, tujuannya mencari nafkah, lalu ia berkata, ini cuma syariatnya saja. Seakan syariat untuk mencari nafkah menghalalkan segala cara. La ilaha illallah. Seakan niat yang baik menghalalkan segala cara. Tidak, demi Allah. Umat al-Islam, ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Faedah yang ketiga dari hadis tersebut, ya umat al-Islam, yaitu keyakinan kita bahwasanya Rasulullah adalah manusia, hamba, seperti halnya kita yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengingkari perkataan orang tersebut dan berkata, Aja'altani lillahi nidda? Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Ketika Rasulullah pulang dari sebuah peperangan, lalu ada seorang wanita, budak hamba sahaya, karena gembira dengan kepulangan Rasulullah, ia pun mengukur rebana dan bernyanyi dan berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Pada diri kami ada nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka Rasulullah pun mengingkari si wanita tersebut dan mengatakan, aku ini hanyalah hamba Allah. Rasulullah tidak tahu yang gaib, ya akhwat Islam. Ketika Rasulullah SAW pernah mendatangi suatu kaum, lalu kaum itu berkata, anta sayyiduna wabnu sayyidina. Engkau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Maka Rasulullah bersabda, as-sayyid wallah. Sayyidun itu hanyalah Allah. Umat al-Islam, lihat bagaimana Rasulullah membimbing dan mendidik umatnya untuk tidak bersikap berlebihan terhadap Rasulullah, untuk tidak menjadikan Rasulullah diberikan sifat-sifat ketuhanan. La ilaha illallah. Tidak seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di zaman sekarang, ya akhal Islam, yang menjadikan kuburan Rasulullah bagaikan tempat ibadah, yang mereka itu subhanallah menjadikan bahkan kuburan-kuburan orang saleh
dijadikan mereka untuk beribadah kepada orang-orang salihnya. Bahkan di antara mereka ada yang memuji Rasulullah, melebihi kedudukan beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Apa katanya di antara qasidah yang selalu mereka sebutkan? Ya wa min judihi dunya wa dharratiha wa min ulumihi ilmu lawhi wal qalami. Di antara kedermawanan Rasulullah katanya dunia dan seisinya, dan di antara ilmu Rasulullah ilmu lauhul mahfud dan al-qalam. Subhanallah, dia mengatakan Rasulullah tahu apa yang ada dalam lauhul mahfud. Dia mengatakan katanya Rasulullah tahu apa yang ditulis oleh pena. Dia sama saja mengatakan bahwasanya Rasulullah tahu yang gaib. Sungguh ini keyakinan yang sangat berlawanan dengan Al-Quran, ya akhi. Bacalah oleh anda dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastaghfartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku keburukan. Tegas di sini Allah menyuruh nabinya untuk mengatakan demikian, menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya ketika masih hidup, bagaimana kepada orang lain. Bahwasanya Rasulullah tidak tahu yang gaib. Kata Rasul dalam ayat itu dikatakan, kalaulah aku tahu yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku keburukan. Tapi di perang Uhud Rasulullah pecah kepalanya, bocor kepalanya, tertusuk giginya, dan gigi serinya pecah. Itu menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib, ya umat Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, sesungguhnya hadis ini memberikan bimbingan yang agung kepada kita yang berhubungan dengan manhaj di dalam agama kita, yang berhubungan dengan akidah kita sebagai umatul Islam, terutama terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersabda, la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam faqulu innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku seperti halnya orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakanlah bahwa aku hamba Allah dan Rasulnya. Ummatul Islam, di antara faidah dari hadis ini, ya akhal Islam, bahwasanya segala sesuatu itu dengan kehendak Allah. Rasulullah bersabda, bal masya Allah wahdah. Justru dengan kehendak Allah saja semua perkara, semua kejadian yang ada di muka bumi ini akan Islam tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya keimanan dan kekufuran, terjadinya musibah dan bencana, terjadinya berbagai macam kejadian, adanya langit dan bumi, demikian pula matahari, dan semuanya, semua terjadi dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Itulah keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di antara faidah hadis ini, ya akhal Islam, bahwa terkadang pada sebagian sahabat tersembunyi padanya sebagian ilmu yang menunjukkan bahwa ilmu itu seseorang tidak ada yang sempurna. Akan tetapi, ya akhal Islam, yang ingin kita petik dari sini, kalau sahabat yang imannya luar biasa saja tersembunyi padanya sebagian ilmu, bagaimana kita? Maka kewajiban kita adalah terus untuk menggali dan menggali, terus untuk mempelajari terutama masalah akidah, ya akhi,
terutama masalah tauhidullah jalla wa ala ya akhi. Kalau Nabi Ibrahim saja sangat khawatir dirinya untuk jatuh kepada syirik, bagaimana kita yang tidak ada jaminan? Kalau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anakku untuk menyembah berhala. Kalau Rasulullah saja berlindung kepada Allah dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung, aku memohon kepada Engkau, aku memohon perlindungan kepada Engkau untuk berbuat syirik dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang aku tidak ketahui. Demikian apalagi kita. Maka kewajiban kita ya akhi menyelamatkan akidah-akidah kita dengan cara mempelajari agama Allah ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ansuril muslimina fi Gaza, Allahumma ansuril muslimina fi Syria, Allahumma ihzimil kafarata wal musyrikina wal mubtadi'ina ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.